Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini akan melakukan supervisi akademik dengan peran sebagai berikut. Saya Rolis Kori Avenuka dari SD Negeri 2 Termas berperan sebagai pengamat 1. Saya Hakim Adi Prabowo dari SMP Negeri 2 Tegowanu sebagai pengamat 2. Saya Atika Triutami dari SD Negeri 4 Kalisari berperan sebagai coach. Saya Sri Lestari dari SDN 1 Kropak berperan sebagai koci. Kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Pak Hakim. Gimana kabarnya Bu Atika? Alhamdulillah baik Pak. Pak Hakim sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Pak Roles, bagaimana kabarnya Pak Roles? Baik Bapak. Baik, di sini saya dan Pak Roles sebagai pengamat nantinya akan melaksanakan pengamatan dari Bu Atika pada saat melaksanaan coaching. Jadi di sini saya dan Pak Roles akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan Bu tentang jalannya coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Baik Bapak, silahkan. Baik, yang pertama ya ini kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee yang kita amati nanti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta dan bagaimana Bu Atika nanti dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee serta bagaimana coachee dapat merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan coach. Mungkin ada tambahan dari Pak Roles, saya persilakan. Bu ya, ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi, Bu. Bahwa kali ini saya akan ikut serta untuk mengamati jalannya coaching yang akan dilakukan nanti, Bu. Tadi sudah diingatkan pula oleh Pak Hakim, kami akan mengamati sesuai rubrik, begitu Ibu. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah jelas belum? Baik Pak Rolis, sudah sangat jelas Bapak. Baik Bu Atika, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama ada presence, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Baik Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya saya ya Bu, dari saya. Yes. Tentang ini Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi Bu Atika? Oke, jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Rolis, begitu. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ini yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Oke, saya ingin coachee saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian Bu. Untuk itu Bu, untuk praobservasi kali ini dari kami berdua, saya dan Pak Hakim, saya kira saya cukupkan itu. Kemudian silahkan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachee, begitu. Oke, baik Pak Rolis, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Hakim. Sama-sama Ibu. Kegiatan observasi. Assalamualaikum Bu Tari. Bagaimana kabarnya Bu Tari? Waalaikumsalam Bu Atika. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Atika? Alhamdulillah sehat Bu Tari. Jadi begini Bu, dengar-dengar
Bu Tari ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya? Iya, Ibu, betul. Sebenarnya ada sesuatu yang akan saya diskusikan dan saya sampaikan pada Bu Atika. Oh, baik Bu Tari, silahkan. Ini bisa disampaikan apa yang menjadi ganjalan oleh Bu Tari. Ini ada waktu Bu Tari 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi atau mengobrol-ngobrol nggih, Bu. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini, Bu Tika, ini sebenarnya yang menjadi unek-unek saya. Ini tuh tentang teman sejawat saya di sekolah, Bu. Sebenarnya itu teman-teman sejawat saya di sekolah itu saya mengamati kok masih mengajarnya itu dengan model atau metode konvensional ya, Bu. Jadi seperti ceramah, kemudian kurang membangkitkan semangat dan minat belajar murid gitu. Nah, padahal kita sudah ketahui bersama ya, Bu, bahwa sekarang itu model dan media pembelajaran itu sangat beragam, macam-macam bentuknya dan macam-macam yang bisa dihadirkan di kelas. Nah, karakter anak itu kan juga sebenarnya berbeda-beda ya, Bu. Jadi kita sebenarnya kan harusnya kita yang menyediakan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran itu lebih menarik, jadi anak-anak lebih semangat. Selain itu juga sebenarnya ya Bu Atika, media digital saat ini itu kan sudah semakin canggih ya Bu. Jadi saya rasa kok teman-teman ini masih mengajarnya itu masih dengan metode dan cara yang konvensional seperti itu Bu. Oh iya, baik. Kalau mendengar dari keluhan Bu Tari tadi, itu artinya guru-guru di sekolahan Bu Tari itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kurang variatif ya Bu. Tadi kan dikatakan model atau metode pembelajarannya kan masih konvensional, terus belum menggunakan media digital yang sudah maju seperti sekarang ya Bu. Iya Ibu, betul. Jadi seperti kurang bervariatif itu Bu, kurang menyenangkan, terus anak-anak juga menjadi pasif. Jadi media dan modelnya pun juga masih di zona nyaman beliau gitu, karena memang tidak ada perubahan gitu di era sekarang. Padahal di era saat ini kan perkembangan zaman dan IT kan sudah luar biasa ya Bu, seharusnya bisa dimanfaatkan begitu Bu. Oke, berarti mereka masih terlalu nyaman di zonanya. Baik, kira-kira dari diskusi kita hari ini apa sih yang Ibu inginkan atau ingin dapatkan? Iya Bu, jadi dengan bercerita atau sharing dengan Bu Atika ini, saya berharap adanya perubahan lah dari teman-teman di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran Bu. Baik, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Tari inginkan? Sebenarnya itu saya ingin teman-teman itu mulai memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik Bu, atau bisa juga mungkin menghadirkan media pembelajaran dari media digital Bu Atika, dan model pembelajarannya kan juga bisa lebih menarik gitu. Jadi nanti bisa mengembangkan kebutuhan belajar anak murid di sekolah. Jadi tidak hanya ceramah dan modelnya hanya anak-anak mendengarkan seperti itu saja. Nah, walaupun itu hanya memanfaatkan media pembelajaran sederhana lah, misalnya dari PowerPoint saja, itu saya rasa sudah lebih baik gitu loh Bu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tari tadi, artinya pembelajaran yang bervariasi itu bisa dilihat dari segi metode, model ataupun medianya ya Bu. Dikatakan di situ situasi pembelajaran yang ideal berarti yang menggunakan metode, model, dan medianya itu yang menarik seperti contohnya tadi, contoh singkatnya adalah PowerPoint. Kalau begitu, jika ada rate angka ada di level 10, kira-kira sekolahan Bu Tari itu sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Baik Bu, kalau menurut saya ya Bu, sepertinya itu di sekolah saya masih di level 6 Bu, karena memang di sekolah saya itu rata-rata guru senior, PNS senior, ya, dan juga junior Ibu. Junior pun juga rata-rata belum ASN, artinya sama Bu Kepala Sekolah itu belum difokuskan untuk memiliki pembelajaran yang menarik atau mengikuti diklat-diklat seperti itu. Sedangkan yang guru senior itu lebih
apa ya Bu, seperti pasif, jadi tidak ingin untuk menerima perubahan. Artinya misalnya ada diklat itu yang diajukan pasti ayolah yang muda-muda gitu. Sedangkan kan pembelajaran itu kan yang melaksanakan juga beliau-beliau gitu ya Bu ya. Jadi masih di level 6 lah Bu menurut saya. Oke, baik. Jadi dari apa yang sudah dikatakan Bu Tari tadi berada guru-gurunya berada di level 6 karena padahal itu apa pembelajaran itu kan dilaksanakan oleh tidak hanya guru yang muda-muda saja. Pasti guru senior, junior semuanya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, berarti melihat kondisi seperti itu kira-kira pada level berapa ini bisa ditingkatkan Bu Tari? Mungkin kalau menurut saya itu bisa ditingkatkan sampai di level 8 lah Bu. Saya tidak muluk-muluk untuk sampai di level 10 karena mengingat memang teman-teman itu untuk di zona nyaman sangat terlalu nyaman, jadinya untuk di level lebih dari 8 sepertinya mungkin akan kesulitan. Jadi menurut saya itu bisa ditingkatkan ya sampai level 8 lah Bu, karena memang kalau levelnya lebih tinggi agak sulit ya Bu ya untuk perubahannya. Iya, baik. Sementara ini kan tadi di level 6. Jika bisa ditingkatkan, kemungkinan level yang bisa ditingkatkan adalah level 8. Mungkin sulit untuk di level ke selanjutnya. Jadi Bu Tari, apa kira-kira yang Bu Tari lakukan untuk dapat mengubah pola pelaksanaan pembelajaran dan menciptakan perubahan di sekolah Ibu? Baik, sebenarnya saya itu sedang memikirkan beberapa solusi, Bu. Solusi atau tindakan lah yang mungkin tepat untuk bisa saya lakukan, untuk bisa ada perubahan lah di sekolah dengan kondisi yang tadi saya ceritakan ke Bu Atika. Tapi mungkin saya juga melakukan solusi ini mungkin butuh bantuan dengan teman-teman di sekolah. Artinya hal yang akan terdekat lah Bu yang akan saya lakukan itu mungkin kegiatan mentoring mungkin, atau juga mungkin bisa seperti pendampingan lah antara saya dengan rekan sejawat di sekolah, mungkin secara face to face dengan pendekatan, dengan berbicara yang baik-baik, sharing dulu, baru nanti dilakukan tindakan yang lain, seperti itu Bu. Oke, kira-kira rencana kegiatan mentoring, tadi kan Ibu sudah merencanakan tentang kegiatan mentoring, lalu ada atau tidak Bu metode atau strategi yang lebih membuat teman sejawat Bu Tari itu bisa lebih nyaman di dalam pembelajaran? Mungkin saya akan mulai dulu Bu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah gitu ya Bu, karena memang di sekolah itu kan paling tinggi pimpinan ya Bu. Jadi saya akan diskusi dulu dengan kepala sekolah untuk bisa sharing dulu lah dengan kepala sekolah bagaimana baiknya dengan memberikan pelatihan atau mentoring untuk teman-teman sejawat di sekolah gitu. Jadi nanti bisa tercipta perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Mungkin bisa juga nanti ada saran dari Bu Kepala Sekolah bagaimana baiknya untuk bisa teman-teman ini memanfaatkan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu. Oke, berarti dari kegiatan-kegiatan yang akan Bu Tari lakukan ke depannya dan untuk saat ini yang lebih nyaman yang Bu Tari lakukan itu yang mana Bu? Kalau saya itu merasa lebih nyaman itu pada kegiatan mentoring sih ya Bu. Karena kalau untuk pelatihan ya seperti Bu ketahui lah ya Bu, kalau pelatihan itu kan butuh persiapan, kemudian butuh pendanaan yang cukup gitu ya Bu dari sekolah, sedangkan kan ini kegiatan akhir tahun ya Bu. Akhir tahun kan cukup keuangan di sekolah juga mungkin sudah menipis bisa dikatakan. Jadi harus cari sumber dana yang lain dan juga waktunya Ibu. Kalau untuk pelatihan mungkin karena sekarang sudah di akhir-akhir, KBM juga sudah rata-rata sudah selesai gitu. Nah, nanti mungkin kegiatan mentoring sih Bu yang saya rasa untuk lebih nyaman dilakukan gitu. Oke Bu. Jadi pilihan Bu Tari adalah dengan kegiatan mentoring karena dirasa memang kalau pelatihan itu membutuhkan biaya yang sangat ya tidak sedikit nih Bu. Jadi dengan kegiatan mentoring ini Bu Tari nanti membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak mana saja nggih? Baik,
Kalau menurut saya dukungan itu tentu saja dari kepala sekolah Bu yang utama, karena memang saya butuh dukungan untuk bisa meminta izin dan bisa menyampaikan ke teman-teman gitu ya Bu. Jadi dukungan pertama sih saya dari kepala sekolah, kemudian saya coba untuk bisa bekerja sama lah dengan teman sejawat yang junior tapi sudah punya kompetensi di bidang IT gitu Bu, karena memang ini sedang ada yang melakukan PPG, artinya kalau beliau PPG kan sudah tahu ya Bu, kalau pembelajaran itu lebih menariknya seperti apa. Kemudian beliaunya ini masih muda dan punya kompetensi IT yang bagus gitu Bu. Jadi saya akan coba kolaborasi lah Bu dengan kepala sekolah dan teman sejawat yang punya kompetensi di bidang IT. Jadi nanti untuk bisa memberikan mentoring lah untuk teman-teman di kelompok belajar yang ada di sekolah, dan kapan waktunya juga bisa didiskusikan lah Bu. Oke. Oke, artinya Ibu memilih untuk kolaborasi karena mungkin bisa dilakukan dengan rekan sejawat yang mempunyai kompetensi di bidang IT. Terus tadi bisa dikatakan Butari bahwa teman Butari sedang mengikuti PPG, artinya itu nanti bisa menularkan ilmunya dan bisa diajak kolaborasi. Baik, itu sangat bagus Butari. Kapan Ibu akan melaksanakan atau merealisasikan rencana Ibu tersebut? Nah, insya Allah sih secepatnya ya Bu. Mungkin kalau ada kesempatan setelah kegiatan SAS atau sumatif akhir semester ini selesai dan ada kesempatan waktu kelompok belajar atau kombel di sekolah berjalan, itu saya akan mulai gitu untuk koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat yang akan saya ajak kolaborasi tadi, dan kita laksanakan di minggu-minggu depan mungkin ya Bu. Oke. Dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu Tari dapatkan? Alhamdulillah Bu, dengan berdiskusi dengan Bu Atika, saya mendapat gambaran atas permasalahan atau kendala yang ada gitu, yang saya hadapi di sekolah. Dan saya juga dapat solusi lah Bu, setidaknya untuk melakukan tindakan perubahan atas masalah atau kendala yang saya hadapi tadi, yaitu dengan mentoring dan juga kolaborasi dengan teman sejawat yang punya kompetensi di bidang IT dan juga kepala sekolah. Begitu Ibu. Baik, sungguh luar biasa sekali ya Bu. Baik Butari, mungkin diskusi kita hari ini kita cukupkan. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi Butari? Sudah Ibu, sudah cukup. Oke. Baik, kalau sudah cukup, semoga apa yang menjadi rencana Butari ini dapat berjalan dengan baik, dengan Amin. maksimal, Amin. sehingga terjadi perubahan yang baik di sekolah Ibu, terutama pada tadi teman sejawat Ibu Tari tadi. Amin. Iya Ibu, terima kasih juga atas waktunya Bu Atika. Sore ini sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya dan berdiskusi. Dan ini sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih Bu Atika. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Tari. Mungkin lain kali seandainya ada permasalahan lagi nggih Bu atau unek-unek lagi, bisa kita diskusi kembali atau Bu Tari bisa menghubungi saya kapan saja saya siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Bu Tari. Begitu saja Ibu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika. Sama-sama Bu Tari. Kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Pak Hakim. Tadi Ibu sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Tari. Nggih. Kemudian gini Bu Atika, setelah pelaksanaan coaching tadi perasaannya bagaimana Ibu? Nggih, perasaannya saya sangat senang Pak, dan saya juga nyaman dalam pelaksanaan coaching dengan coach saya tadi Bu Tari. Di sini saya dan Pak Rolis ada beberapa pertanyaan Bu sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Pertanyaan yang pertama Bu, pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang diinginkan. Oke, baik. Jadi pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak.
Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi. Oh, begitu Bu. Ini untuk lanjut dari saya ganti ya Bu ya. Ini menurut saya sebagai observer Bu Atika, proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Bu Sri Lestari sudah berjalan dengan baik dan proses alur coaching yang digunakan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga untuk Bu Atika sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tari sebagai coaching. Begitu Ibu. Saya setuju Pak Rolis tadi, coaching yang dilakukan memang sudah runtut sehingga Bu Atika bisa menemukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari permasalahan Bu Tari, dan Bu Tari juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching yang telah dilakukan Bu Atika sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Oh iya, benar sekali Pak Hakim. Sudah terlihat tadi selama proses coaching yang dilakukan ya, baik pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri ini ya Bu ya. Dan ini saya juga langsung saja ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bu Atika lakukan gitu Bu? Oke Pak Rolis, begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih belajar lagi ya Pak. Nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu Pak Rolis. Oh begitu. Baik Bu Atika, semoga kedepannya kita semua dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan apabila ada yang salah dari kami sebagai pengamat, dari saya sendiri dan dari Pak Rolis, saya mohon maaf Bu yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rolis, Pak Hakim. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Demikianlah kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Sekian dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.